والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim, ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, wabil khusus khadim al-majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah, Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Syadili, Habib Zaid Ba'bud, Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Hamid Maulid Dawilah, beserta seluruh para habaib yang hadir bersama kita. Tak lupa Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadili, Gus Muhammad, Gus Ibrahim, tak lupa sahibul hajah, sahibul bait, Gus Udin, Gus Fatur, seluruh keluarga besar, para kiai, para ulama yang ada bernaung di pesantren An-Nur. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu karena demikian banyak bintang gemintang dari An-Nur, the rising star from An-Nur. Maksudin, the rising star. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review untuk kesekian kalinya, mengulangi lagi untuk kesekian kalinya, bahwa kita membaca kitab Syama'il Rasul, Syama'il Ar-Rasul. Ada sirah nabawiyah, ada tarikh. Tarikh artinya ilmu sejarah. Sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Syama'il Rasul, ada perbedaan antara tarikh yang artinya sejarah, sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dengan Syama'il Rasul. Kalau Syama'il Rasul maka lebih fokus, lebih dekat, lebih mendalam pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirah nabawiyah, sejarah kenabian, maka Rasulullah dengan sahabat, dengan kota Makkah, dengan kota Madinah, dengan lingkungan dan setting sosial yang ada di zaman itu sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Tapi kalau Syama'il Rasul lebih mendalam, lebih dekat, lebih private dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau memberikan dua catatan penting. At-tanbihul awal, catatan penting pertama, makna syama'il, arti syama'il adalah akhlak, sifat, karakteristik sifat Nabi Muhammad yang zahir kelihatan atau yang batin yang tidak kelihatan. Yang dibahas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fisik ataupun yang non fisik. Yang zahir, yang fisik, ya tubuh Nabi Muhammad, wajah beliau, rambut beliau, bentuk mata beliau, hidung beliau, bibir beliau yang mulia, leher beliau,
dada beliau yang wasi'al jabin gitu ya, wasi'al jabin hasana sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Ini Rasulullah. Wa idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah kalau berjalan itu seperti kakinya turun dari atas tangga. Artinya kakinya diangkat, tidak goser, ditarik-tarik karena malas. Rasulullah kalau jalan itu ini fisik gitu ya. Nah, ini fisik. Ini syama'il itu fisik, dan yang non fisik, yang non fisik akhlak, karakter, sifat, watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu ala asliha, dan itu semua asli yang dari Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanbihul awal, catatan penting yang pertama. At-tanbihul tsani, catatan yang kedua. Kalau ada yang mempertanyakan syama'il Rasul itu yang seperti apa? Ada dua metode, namanya syair dan nathar. Ada dua gaya bahasa, gaya menyampaikan sesuatu, gaya menceritakan sesuatu. Yang satu gayanya gaya syair, syairan atau puisi. Tadi kita dibacakan managib, sejarah biografi Syekh Kiai Badruddin. Itu yang beliau bacakan Gus Udin tadi, itu namanya syair. Gayanya gaya, itu gaya syair. Kalau kita membaca burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, itu gayanya gaya syair, gaya puisi, gaya syair. Kalau qasidah tompo waton, ya Rasulullah salamun, itu syairan, itu gaya menyampaikan sesuatu, gayanya gaya syair, gaya puisi. Tapi ada gaya yang kedua, yaitu nathar. Nathar itu bukan syair, nathar itu esai. Nathar itu ditulis. Kalau dalam Maulid Al-Habsyi, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ini gaya esai. Dalam Maulid Diba, alhamdulillahil qawiyyil ghalib al-waliyyit talib al-manihis. Nah, ini gayanya gaya nathar. Bisa diterima? Bisa dipahami? Oh, tambah pinter nanti kalau taklim begini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dua-duanya adalah gaya ketika menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang gaya syair, ada yang gaya nathar. Syekh Yusuf menyampaikan bahwa at-tanbihul tsani, catat yang kedua, bahwa menyampaikan syama'il Rasul itu muhimmah fid din, salah satu hal terpenting dalam agama. Kenapa? Yang pertama, at-taladzuz bi sifatihil aliyah. Ketika mendengar keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, istijlab ridahu, dengan membaca syama'il Rasul, membaca maulid yang modelnya nathar, membaca maulid yang gayanya syair, itu istijlab ridahu, mendatangkan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ridha kalau ada yang memuja-muji dirinya. Sekaligus hadirin hadirat, ini sebagai jawaban bagi mereka yang mempertanyakan apakah sahabat itu baca maulid, apakah di masa Rasulullah ada maulid. Jawabannya, di masa Rasulullah ada dua kubu. Satu kubu yang mencaci Nabi Muhammad, dan kubu yang membela Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Yang mencaci Nabi Muhammad banyak. Orang-orang kufar Quraisy Makkah itu menyerang Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Yo dengan desah-desus, ya dengan gosip, yo dengan karya sastra yang isinya menghujat Nabi Muhammad. Di zaman jahiliyah sudah ada karya sastra tapi isinya menghujat Nabi Muhammad. Ada. Siapa pelakunya? Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini orang pedalaman Jazirah Arab dari Najd, dan dia pandai membuat tulisan karya sastra. Kalau menulis, menyampaikan nahr dan menghujat Nabi Muhammad langsung viral. Kalau Ka'ab bin Zuhair menghujat Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan dengan Nabi Muhammad dengan syair yang ia gubah, maka langsung viral. Banyak yang repost, banyak yang nge-like, dan banyak yang subscribe. Ka'ab bin Zuhair. Tapi kemudian pada akhirnya ketika sudah melampaui batas, maka Rasulullah SAW perintahkan para sahabatnya, ini sudah keterlaluan, ini melampaui batas, ini dibiarkan, ditoleransi, dijarkan, tambah jadi ngelunjak. Sudah, tangkap Ka'ab bin Zuhair. Ketika perintah ini datang, maka Ka'ab bin Zuhair daripada ketangkep basah, maka dia melarikan diri. Ia kemudian datang kepada Nabi Muhammad, menghadap Nabi Muhammad, minta maaf kepada Nabi Muhammad secara langsung, tetapi dengan menyampaikan syair yang indah memuja-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang memang ada tipikal orang tuh lambene lamis. Kalau minta maaf ini, mohon maaf. Baru kemarin caci maki, langsung berubah jadi manis. Lambe tuh lambe wedok. Yang ngomong bukan Habib ini, lambe wedok katanya. Pak Min, gue dikeroyok sak jamaah putri loh. Ini Ka'ab bin Zuhair dipuja-puji, memuja-muji Rasulullah untuk minta maaf. Maka Rasulullah ridho. Bukan hanya dimaafkan, tapi Rasulullah lepas ridaknya, lepas sorbannya, minjem Gus. Terus dilempar, dikasih seret. Punya Gus bukan punya saya. Maka hari ini saya tidak bawa sorban. Sengaja ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ingin Habib sampaikan, di zaman Rasulullah sudah ada orang-orang yang muja-muji Rasulullah. Rasulullah ridha, Rasulullah beri hadiah. Ka'ab bin Zuhair. Ada kemarin Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, salah satu panglima perang yang dalam salah satu perang apa ya? Tabuk atau apa, lupa. Yang Rasulullah mengatakan bahwa nanti ada 4 panglima perang yang akan memimpin pasukan Islam secara bergantian. Dipegang oleh Fulan bin Fulan, kemudian terbunuh digantikan oleh Fulan bin Fulan, kemudian digantikan oleh Fulan bin Fulan, kemudian digantikan oleh Fulan bin Fulan. Terakhirnya adalah Abdullah bin Rawahah yang dia bertahan, mempertahankan panji agama Islam, harus tetap berdiri. Ia pertahankan bendera itu hingga ia korbankan untuk megang bendera itu tetap berdiri. Kakinya ditebas, kaki kanannya ditebas, kaki kirinya ditebas, tangannya ditebas, tangan kanannya ditebas, tangan kiri ditebas habis, tapi beliau tahan, tidak boleh jatuh panji-panji Islam ini. Abdullah bin Rawah, salah satu penyair yang memuja-muji Rasulullah SAW. Satu lagi Hasan bin Thabit, sama. Hasan bin, istilah kata di zaman itu ada berbalas pantun.
Ketika orang-orang musuh-musuh Islam menyampaikan pantun yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah perintahkan Hasan bin Thabit, Hasan, jawab syair mereka. Maka Hasan kemudian menjawab caci maki mereka untuk membela Rasulullah dan membela Islam. Yang ingin Habib sampaikan, di masa Rasulullah sudah ada sahabat yang memuji-muji, memuliakan Rasulullah. Rasulullah ridha, Rasulullah senang, Rasulullah beri hadiah. Jadi kalau mempertanyakan zaman dulu masa ada baca maulid, berarti kurang piknik, kurang baca lebih dalam, kurang detail. Kenapa? Sudah ada sahabat yang memuja-muji Rasulullah. Maka kalau kemudian ada yang membuat syair memuja-muji Rasulullah, ada nathar yang memuja-muji Rasulullah, bukan hal yang baru. Sudah pernah dilakukan oleh sahabat di depan Rasulullah. Rasulullah ridha, Rasulullah senang, dan Rasulullah bahagia. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dapat Habib sampaikan pada pertemuan malam hari ini, sedikit mengingatkan dan ditambah dengan materi-materi baru. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.